Yang pertama dari si penegakan hukumnya dulu. Maka kalau saya mulai dari sini, maka yang mesti dilakukan adalah pemiskinan. Yang kedua, perampasan aset. Maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset, dan untuk pejabat yang korupsi, bawa ke Nusa Kambangan. Agar bisa punya efek jera bahwa ini tidak main-main. Namun yang perlu diberikan adalah contoh dari seorang pemimpin, bahwa dia hidup sederhana, dia tidak bermewah-mewah, dia mengajarkan bagaimana integritas itu dibangun. Untuk para pejabat, ada dua yang penting sekali. Satu, biarkan mereka berkembang dengan meritokrasi yang baik, sehingga pada saat menduduki jabatan, tidak ada lagi jual beli jabatan. Yang kedua, jangan biarkan mereka store pada pemimpinnya. Kalau ini terjadi, kerunyaman itu akan muncul. Data ICW menunjukkan sekitar 230-an triliun dalam 10 tahun terakhir kerugian negara itu terjadi. Dan ini ekuivalen kalau bisa kita pakai untuk membuat puskesmas kira-kira 27.000. Terbayangkan oleh kita, edukasi itu mesti kita tunjukkan dengan sekali lagi teladan dari seorang pemimpin, dan pemimpin tidak boleh ragu untuk memutuskan itu. Koruptor dijeratkan dengan undang-undang perampasan aset disahkan dan hukumannya mengikuti pemiskinan. Satu. Yang kedua, yang tidak kalah penting, undang-undang KPK harus direvisi sehingga KPK menjadi lembaga yang kuat kembali. Yang ketiga, diberikan imbalan, reward kepada mereka yang membantu melakukan pelaporan, penyelidikan, sehingga ketika melaporkan kita akan punya partisipasi masyarakat, dan itu dibolehkan oleh undang-undang. Dengan begitu maka bukan hanya aparat penegak hukum, tapi seluruh rakyat ikut memerangi korupsi. Korupsi harus gerakan anti korupsi harus menjadi gerakan semesta yang melibatkan seluruh rakyat. Kemudian yang keempat, yang tidak kalah penting, adalah standar etika untuk pimpinan KPK harus standar yang tinggi. Terima kasih. Terus terang saja, saya dalam hal ini setuju dengan sikap dan jawaban dari Pak Ganjar masalah korupsi. Korupsi adalah pengkhianatan terhadap bangsa. Korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Kita harus perkuat KPK, kita harus perkuat juga kepolisian, kita harus perkuat juga kejaksaan, kita harus perkuat ombudsman, semua badan-badan yang bisa membantu untuk mitigasi korupsi harus kita perkuat. BPK, BPKP, inspektorat di tiap kementerian ini harus diperkuat. Jadi saya sependapat, korupsi harus diberantas sampai seakar-akarnya. Halo pemirsa, apa kabar? Saya David Silahoy dan kali ini saya memandu one on one untuk Anda. Hari ini kita akan bicara mengenai elaborasi dari apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar Mahfud dalam visi misi di debat Capres Perdana kemarin. Seperti apa penegakan hukumnya, seperti apa keberpihakan kepada perempuan dan anak-anak, dan seperti apa pemberantasan korupsi di masa pemerintahan mereka setelah 2024 nanti. Mari kita bincang-bincang langsung bersama dengan Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Bang Todung Mulya Lubis. Halo Bang, terima kasih sudah bergabung bersama kami di One on One. Terima kasih. Bang, ini bicara isi atau konten debat Capres kemarin yang disampaikan oleh Mas Ganjar ya. Pada saat itu juga bicara soal penegakan hukum juga ini, khususnya yang terutama pada kasus korupsi untuk menimbulkan efek jera. Seperti apa, mungkin boleh dielaborasi sedikit apa yang kemarin disampaikan Mas Ganjar itu? Korupsi itu kan sangat sistemik, sangat endemik, dan juga sangat meluas. Jadi indeks persepsi korupsi Indonesia itu sangat jelek. Turun dari 38 menjadi 34.
Nah, ini menunjukkan bahwa persepsi publik mengenai korupsi itu begitu buruk di Indonesia ini. Nah, memang kenyataannya banyak korupsi gitu. Banyak pejabat-pejabat yang ditangkap, ya, diadili, dikirim ke Sukamiskin. Pada zaman pemerintahan Jokowi, periode kedua ini, setidaknya ada 6 menteri yang ditangkap karena korupsi. Nah, belum lagi kalau kita bicara mengenai anggota DPR, ya, hakim, ya, kemudian juga pengusaha dan sebagainya. Nah, biasanya banyak anggota DPR yang juga ditangkap karena korupsi. Nah, dalam menghadapi korupsi yang begitu sistemik dan endemik seperti ini, mesti ada tindakan yang radikal untuk memberantas korupsi. Nah, Ganjar Pranowo dalam debat Capres itu mengatakan kita mesti memiskinkan koruptor. Oke, itu satu jalan keluar yang sudah lama kita perdebatkan sejak dulu. Nah, dalam konteks itu juga dia mengkaitkan dengan perlunya rancangan undang-undang perampasan aset itu disegerakan, disahkan. Kenapa? Karena banyak sekali aset-aset haram itu pindah ke luar negeri. Nah, bagaimana kita melakukan aset tracing, ya, aset tracing dan kemudian membawa kembali aset itu ke Indonesia. Nah, tapi selain itu kita juga mesti melihat, ya, bahwa korupsi itu kan berjamaah. Ya. Kita ini tidak bicara mengenai korupsi dalam konteks petty corruption, ya, korupsi kecil, tapi kita bicara dalam konteks grand corruption. Itu corruption by greed, gitu, bukan by need. Ya. By greed. Ya. Oh, by greed. Kerakusan. Ya. Nah, kerakusan ini sebagian adalah manifestasi dari abuse of power, kekuasaan, ya, yang disalahgunakan. Nah, kalau Ganjar Pranowo mengatakan dimiskinkan, kemudian rancangan undang-undang perampasan aset disegerakan, ya, yang juga tidak kalah pentingnya adalah, ya, tidak boleh kompromi, tidak boleh pilih kasih, ya, diskriminasi dalam, ya, mengadili kasus-kasus korupsi. Nah, hanya dengan itu kita mungkin bisa, ya, menimbulkan efek jerah. Tapi selama sistemnya itu masih memberi peluang untuk korupsi, ya, koruptor itu tidak akan pernah jerah. Ketakutan dia kan adalah ketika dia akan ditangkap, bukan ketika dia akan korupsi. Tapi udah ditangkap pun masih happy, ya. Kalau dia sudah divonis pun masih tenang, ya. Ya, kalau dia korupsinya banyak, mungkin dia hitung begini. Jumlah korupsinya 100 M gitu. Kalau dia dihukum 2 tahun penjara, 3 tahun penjara, atau 4 tahun penjara, berapa sih uang yang habis dari hasil korupsinya itu? Karena itu mesti disita semuanya, mesti dimiskinkan. Yeah, yeah. Walaupun pertanyaannya adalah, kita kan juga mesti adil. Belum tentu semua harta kekayaan yang dia miliki dan dimiliki oleh keluarganya itu adalah hasil korupsi. Bisa jadi sebagian bukan. Nah, dalam konteks ini, ya, Saudara Ganjar Pranowo, ya, harus, ya, menekankan kita perlu melakukan audit. Baik, tapi ada pertanyaan yang juga di kepala saya ini yang terus-terusan muncul. Apakah mungkin undang-undang perampasan aset itu yang saat ini bulan Desember, masih di DPR RI, dan waktu itu kalau tidak salah Pak Mahfud, ya, pernah ngomong juga ke Pak Bambang Pacul. Lalu Pak Bambang Pacul untuk mensahkan RUU tersebut. Tapi Pak Bambang Pacul bilang, ini tergantung orang-orang ketua-ketua nih, begitu, yang ada. Artinya nggak cuma satu parpol, semua parpol. Nah, jadi ada posisinya saat ini ada justru di legislatif. Apakah Pak Ganjar, Pak Mahfud nanti bisa kemudian mensegerakan itu, dan bagaimana caranya? Ya, ini kembali kepada political will, ya, kemauan politik dari presiden, wakil presiden, ketua DPR, dan pimpinan partai politik. Nah, kalau kita semua sudah berkomitmen untuk memberantas korupsi, karena Indonesia termasuk negara yang korupsinya paling parah. Di ASEAN, Indonesia ini cuma lebih baik dari Myanmar, dari Kamboja, dari Laos. Ya. Indonesia ini kalah dibandingkan dengan Malaysia, ya, Timor Leste, apalagi kalau kita bandingkan dengan Singapura. Jadi tidak ada pilihan lain, karena korupsi itu memiskinkan penduduk. Ya. Penduduk itu seharusnya dapat jatah pelayanan kesehatan. Penduduk itu seharusnya dapat jatah sekolah, ya, yang lebih baik.
ya. Nah, karena korupsi uangnya tidak bisa dipakai untuk semua itu. Ya. Jadi menurut saya, ya kemauan politik semua pemimpin negara, termasuk pemimpin partai politik, mutlak diperlukan dalam hal ini. Nah, kepiawaian Ganjar Pranowo sebagai presiden, kepiawaian Mahfud MD itu yang dituntut untuk mempercepat proses ini. Tidak ada pilihan lain. Nah, tentu publik akan mendukung apapun yang dilakukan kalau itu memang untuk mempercepat pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Baik, kita kalau bicara soal kepemimpinan tadi ya, Pak, pasti bicara tentang integritas seorang pemimpin. Sederhananya kan kalau integritas itu di depan A, di belakang juga A. Apa yang dia kerjakan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dalam hal ini bagaimana caranya kemudian masyarakat bisa mengukur bahwa orang ini berintegritas dan bagaimana untuk mendorong hukum ya, secara hukum untuk mendorong pemimpin ini tetap berintegritas gitu kepada hukum. Ya, dulu waktu saya menjadi pansel ya untuk memilih komisioner KPK, saya menjadi pansel beberapa kali. Nah, kita tuh diskusi lama tentang persyaratan menjadi komisioner KPK. Nah, kalau saya ditanya pada waktu itu, saya bilang syaratnya cuma nomor 1 itu integritas, nomor 2 integritas, nomor 3 integritas. Itu yang saya katakan. Nah, bukan berarti skill, legal, reasoning, ya, kemampuan manajemen itu tidak penting, tapi itu bisa dibantu oleh staff, ya, oleh komisioner yang lain. Nah, kalau ini dijadikan sebagai pegangan, ya, kita akan bisa melihat hasil yang baik, ya, dari komisioner yang kita anggap clean, gitu, ya, punya integritas. Nah, tentu laporan harta kekayaan pejabat negara itu bisa dicek setiap tahun, ya. Dan kemudian juga mereka ini menjaga integritas mereka nggak? Saya ingat, ya, pimpinan KPK generasi pertama dan kedua, Bung. Kalau ketemu saya ajak makan nggak pernah mau, ya. Nah, kalau mereka itu pemain golf, ya. Pada zaman KPK itu mereka nggak main golf lagi, gitu. Karena takut ketemu dengan pengusaha, takut ketemu dengan pihak-pihak yang ada konflik of interest, ya. Nah, pernah saya makan satu kali dengan seorang komisioner KPK. Dia itu pimpinan KPK generasi kedua. Nah, saya mau bayar, dia nggak mau. Dia yang bayar. Ya. Jadi sampai sejauh itu, gitu. Nah, kalau pimpinan KPK yang sekarang, ini kan banyak kasus, ya. Banyak masalah, termasuk penggunaan helikopter, ya. Termasuk bertemu dengan ya seseorang yang ya diduga terlibat korupsi dan sebagainya. Nah, itu kan sangat tercela perbuatan semacam itu. Jadi kita bisa punya punya tools untuk memonitor seseorang apakah dia punya integritas atau tidak. Apakah dia mempertahankan integritasnya atau tidak. Bagaimana masyarakat bisa mengetahui yang seperti Bang Todung ketahui? Karena hal-hal itu kan hanya diketahui oleh istilahnya orang-orang yang ada di situ, eksekutor atau orang-orang yang berhubungan dengan itu. Tapi masyarakat nggak dapat akses, oh ini orang emang berintegritas nih. Kita sulit, maka bahkan lebih banyak hoaxnya gitu. Nah, itu dia, akses terhadap LHKPN itu mesti terbuka. Dan itu sebetulnya terbuka kalau kita mau, ya. Nah, kita bisa melihat sendiri. Tapi juga sekarang ini kan ada ada media sosial, ada whistleblowers, ya. Nah, kalau itu bisa diaktifkan, ya, itu akan membantu, ya. Jadi ya keterbukaan itu bisa didorong seoptimal mungkin buat KPK, buat commissioners untuk membuka diri mereka dan menjadikan mereka itu sebagai buku yang terbuka, an open book, ya. Jadi orang bisa buka dari satu halaman ke lain halaman. Nah, tapi apakah mereka siap dan bersedia untuk itu? Karena di sini kan ada soal privacy, ya, soal privacy. Tapi menurut saya menjadi pejabat publik harus siap untuk kehilangan privacy. Ya harusnya begitu, karena kan melayani. Ya harusnya, ya. Nah, tapi ini pun kalau kita lihat
soal undang-undang yang dianggap pasal karet, undang-undang ITE, ketika masyarakat lihat kemudian mereka mengkritisi, itu justru malah kena pasal, kena dituntut balik begitu, lalu kemudian mau berpendapat juga jadinya seperti dikekang, seperti anak-anak mahasiswa kemarin, ya kan, kita tahu ya, ada beberapa dua hal. Pertama, kalau saya pribadi tidak setuju dengan undang-undang ITE. Ya, kalau saya boleh memilih, saya akan memilih membatalkan undang-undang ITE, karena itu potensial bisa disalahgunakan untuk mengekang kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi. Nah, tapi karena undang-undang itu ada, ya, nah sedang direvisi, ya. Nah, yang bisa dilakukan adalah paling tidak, ya, menghilangkan kriminalisasi terhadap mereka. Dukungan dan bantuan hukum untuk jubir TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono terus berdatangan. Para pengacara yang tergabung dalam gerakan 1000 pengacara bela Aiman siap membela dan mendampingi Aiman dalam menjalani proses hukum di Polda Metro Jaya. Dalam konferensi persnya, Direktur Penegakan Hukum dan Advokasi Tim Hukum TPN Ganjar Mahfud, Ifdal Kasim, menyayangkan penyampaian surat pemanggilan kepada Aiman yang dilakukan pada tengah malam. Menurut Ifdal, hal itu di luar kebiasaan dan kewajaran penegak hukum, dan di sisi lain bisa diartikan sebagai bentuk lain intimidasi pada Aiman. Jelas mengantarkan surat di tengah malam buta itu, di mana orang masih tidur, lagi tidur nyenyak, tiba-tiba bel berdering, ya, itu jelas sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Kita bisa membayangkan, ya, bagaimana kalau kita lagi tidur nyenyak, tiba-tiba bel berdering berkali-kali, dan yang datang adalah surat undangan klarifikasi dari kepolisian. Nah, kita masih pening-pening karena baru bangun, itu kan langsung tersentak mendapatkan surat itu. Nah, jelas ini di luar kebiasaan sebagaimana diatur di dalam hukum acara pidana. Terima kasih Anda masih bersama kami di One on One, dan kita masih bersama dengan Bang Todung Mulya Lubis. Bang Todung, ya, apa update dari kasusnya Aiman? Update dari kasus Aiman, yang pertama dia sudah memenuhi panggilan pihak kepolisian, ya, jadi sudah menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh pihak kepolisian. Nah, Aiman, ya, cukup tegar, cukup siap, ya, karena dia tidak merasa menyebarkan kabar bohong, ya. Nah, Aiman itu bersandar kepada pemberitaan yang pernah dimuat di salah satu mass media, ya. Nah, dengan pemberitaan di media itu dia berani mengucapkan itu, walaupun bisa saja dia mendapat kabar-kabar yang lisan, ya, dari yang lain, tapi dia tidak mengada-ada, ya, tidak mengada-ada. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh Aiman itu sah saja, ya, menyatakan satu sikap prihatin, ya, terhadap fenomena adanya kemungkinan, ya, perekaman, ya, dari pembicaraan-pembicaraan, ya, yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkontestasi, ya, karena kalau saya tidak salah, saya waktu itu berada di sebelah Aiman ketika press conference itu diadakan. Ya, Aiman mengatakan bahwa memang ada semacam skenario, ya, untuk menghubungkan, ya, KPU, Bawaslu, ya, dengan kantor kepolisian.
ya. Nah, sehingga bisa jadi ya akan tertangkap ya, akan terekam pembicaraan-pembicaraan itu. Tapi ini kan semua ya satu pernyataan, ungkapan ya yang menurut saya sebuah keprihatinan ya. Nah, seharusnya kalau itu tidak benar, pihak kepolisian merasa itu tidak benar, ya udah itu dibantah saja dan sebetulnya case close ya, kasusnya ditutup. Seharusnya begitu, nggak usah diproses. Tapi ini ada, kembali kita ngomong undang-undang ITE ini. Undang-undang ITE ini bisa disalahgunakan untuk mengkriminalkan seseorang. Nah, ini yang bisa menimbulkan budaya takut ya, culture of fear pada banyak orang ya. Nah, criticism ya, sikap-sikap kritis itu bisa dibungkam dengan undang-undang ITE ini. Karena itu saya sekali lagi, saya ingin undang-undang ITE itu dicabut. Oh, kalau nanti Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang, apakah itu akan didorong untuk dicabut undang-undang ITE? Saya pribadi pasti akan mendorong. Tapi tentu ya, putusan itu kan ada pada Pak Ganjar, pada Pak Mahfud, putusan itu juga ada pada DPR. Baik, kalau kita lihat ternyata Mas Aiman mendapat dukungan kurang lebih 1.000 pengacara begitu ya? Ya, banyak sekali pengacara. Itu bagaimana bisa begitu? Maksudnya otomatis begitu atau jadi seperti kayak gerakan tahu-tahu untuk mengawal demokrasi atau gimana? Soal kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berekspresi itu sensitif gitu. Ya, kalau dia dicidrai, kalau dia dihambat, kalau dia dikekang, ya banyak orang yang secara spontan bereaksi. Ya. Nah, ini yang terjadi dalam kasus Aiman. Ya, rasa keadilan publik itu terluka dengan itu. Jadi kalau ada sejumlah advokat, ratusan malah ribuan yang mendukung, ya, saya menganggap itu satu hal yang sangat positif ya, bahwa kita semua terpanggil untuk membela hak menyatakan pendapat, hak berekspresi. Nah, saya tidak terkejut sama sekali ya. Saya tidak terkejut sama sekali. Tentu dalam prosesnya tidak mungkin 1.000 orang hadir di pengadilan misalnya. Tidak mungkin 1.000 orang hadir di kantor polisi. Nggak mungkin. Tapi sebagai solidaritas ya, itu penting. Ya, itu penting. Baik, ini jadi bentuk dalam mengawal demokrasi ini ya. Ya Bang, lalu sekarang bicara soal penegakan hukum ya, khususnya kemarin itu kalau nggak salah Mas Ganjar dan Pak Mahfud juga bicara soal hukum yang kemudian tajam ke atas dong harusnya ya, tapi kemudian ke bawah lebih kepada mengayomi begitu. Nah, ini seperti apa sebenarnya yang idealnya penegakan hukum menurut Bang Todung? Penegakan hukum itu tidak diskriminatif ya. Semua pihak, semua orang itu harus ya menjalankan hukum, dan kalau melanggar hukum harus ya diproses ya tanpa ada diskriminasi sama sekali. Ya. Nah, di sini memang ada masalah ya. Kadang-kadang kan mereka yang punya uang ya, itu akan mampu mendapatkan pembelaan yang bagus. Nah, itu kenapa uang, harus begitu ya? Kenapa harus begitu, Bang Todung? Yang tidak punya uang bisa jadi nggak punya pembela, atau kalau dia bisa mendapatkan pembela gratis dari negara, ya dia akan dapat pembela. Tapi apakah kualitasnya sama atau tidak? Ya, nah ini dua hal. Akibatnya, ke atas kelihatan hukumnya tumpul, ya. Kenapa? Karena yang disidik, yang diadili itu dapat pembela yang bagus. Ke bawah kelihatannya tajam, karena kualitas pembelanya tidak begitu bagus. Ini bicara advokatnya ya? Ya. Nah, jadi ini salah satu aspeknya ya. Jadi negara itu punya kewajiban untuk menyediakan layanan bantuan hukum kepada warga negara. Nah, apakah itu sudah dilakukan atau belum? Sudah dilakukan, tapi tidak optimal. Tidak optimal, karena ada dana bantuan hukum yang dikelola oleh Departemen Hukum dan HAM. Nah, menurut saya harus lebih banyak ya dana bantuan hukum itu disediakan, dan harus ada di semua kota, di semua pengadilan. Dana bantuan hukumnya. Ya. Nah, jadi pemberi bantuan hukum ini juga harus dapat honorarium
atau legal fee ya yang memadai gitu. Kalau dibayar misalnya sangat kecil ya, tidak ada orang yang mau jadi pembela advokat yang mengerjakan bantuan hukum, ya kan? Ya advokat-advokat yang bekerja di LBH misalnya atau di lembaga lain ya, atau di Posbakum, ya dia lama-lama mikir, saya buka kantor aja sendiri, ya kan? Saya join aja dengan perusahaan daripada saya mengerjakan pekerjaan pro bono semacam ini. Nah, ini dana bantuan hukum ini seperti diperbesar supaya lebih banyak minat orang bekerja di situ. Nah, ini di luar negeri disebut sebagai public interest lawyers, ya, lawyers yang bekerja untuk kepentingan umum, ya. Nah, ini pro bono lawyers. Tapi bagaimana menyamakan standar dari, kan karena tadi Bang Todung bilang ada pengacara yang bagus, ya, biaya tapi mahal, ada yang itu dia. Artinya satu, kalau remunerasi ya, honorarium tadi satu hal. Tapi kedua kan juga ini butuh waktu. Kita mesti meningkatkan kualitas pendidikan hukum di Indonesia. Sehingga output dari pendidikan hukum itu kurang lebih sama standarnya. Kedua, kita juga mesti meningkatkan ya kualitas profesi advokat ya di Indonesia. Nah, profesi advokat itu ya sekarang ini sedang juga amburadul gitu. Karena banyak sekali organisasi profesi advokat di Indonesia, sehingga mutu advokat itu dikompromikan. Ya. Nah, inilah menurut saya juga tantangannya. Ya. Nah, tapi kan kalau kita ngomong soal apakah hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah, kita juga mesti melihat dalam perspektif lain. Ya. Nah, perspektif apa? Perspektif ya hakim, perspektif jaksanya. Nah, apakah jaksanya juga sudah terlatih ya dan komit ya untuk bisa menjalankan penegakan hukum itu dengan sense of justice-nya dia dan rasa keadilan dia. Apakah dia tidak didrive oleh kepentingan-kepentingan lain di luar itu ya? Karena lembaga peradilan di Indonesia atau penegakan hukum Indonesia dianggap masih tidak independen, tidak bersih dari korupsi. Nah, kalau itu yang terjadi, ya nasib orang yang ya tidak punya uang, nasib orang kecil ya akan sangat dikorbankan, akan sangat menderita. Ya. Tapi hakim-hakim itu sendiri sejahtera nggak sekarang ini? Ya, kalau saya sih menganggap mereka cukup sejahtera. Ya. Gaji mereka cukup baik, remunerasi mereka cukup baik. Ya. Nah, apakah sebaik di Singapura? Ya enggak. Apakah sebaik di Amerika atau di Australia? Jelas tidak. Tapi kan menjadi hakim itu is a choice gitu, pilihan. Kalau Anda menjadi hakim, Anda mesti terima ya bahwa inilah remunerasi kesejahteraan yang saya dapat sebagai hakim. Nah, kalau Anda tidak konsekuensi dari pilihan gitu ya. Kalau Anda tidak puas, Anda ingin kaya, ya kerja di perusahaan konglomerasi gitu, ketimbang menjadi hakim. Jadi it's a matter of choice gitu. Nah, kenapa orang bekerja di ICW misalnya, Indonesian Corruption Watch? Kenapa seseorang bekerja di LBH? Saya tahu betul karena saya pernah kerja di sana di LBH, gajinya kecil kok. Tapi kan it is a matter of choice gitu. It is a commitment. Nah, kalau nggak mau dapat remunerasi kecil, ya kerja aja di perusahaan swasta. Baik, mungkin singkat saja sebelum kita jeda lagi nih, Bang Todung ya. Bagaimana hakim itu bisa, maksudnya dicari yang memang punya hati nurani yang tulus, yang bersih untuk bisa menjudge begitu ya? Ya, kita sudah 77 tahun, 78 tahun merdeka. Ya, kita tentu udah punya pengalaman lah. Bagaimana kita bisa mendapatkan hakim yang betul-betul adil. Ya. Hakim itu dulu merasa ada masalah dengan remunerasi. Itu zaman tahun 1950-an, 1960-an. Tapi akhirnya kan remunerasinya naik.
Hakim itu dulu merasa dia tidak bebas, tidak independen karena dia ya diawasi oleh Departemen Kehakiman waktu itu. Karena dulu pengangkatan hakim, mutasi, promosi itu Menteri Kehakiman, bukan Mahkamah Agung. Nah kan belakangan udah dipisahkan, Mahkamah Agung itu udah mandiri. Ya. Nah proses seleksinya sekarang di Mahkamah Agung. Ya. Nah kita juga sudah melibatkan Komisi Judisial ya untuk proses seleksi. Nah menurut saya kita bisa seharusnya ya dengan pengalaman kita yang begitu lama untuk mendapatkan kualitas hakim yang baik ya. Tapi juga hakim itu produk dari sebuah ekosistem ya. Nah ekosistem itu ya remunerasi cuma salah satu, tapi iklim ya yang ada di antara sama lembaga penegak hukum itu akan menentukan apakah budaya keadilan ya, justice culture itu tumbuh atau tidak. Justice culture ya. Jadi kalau itu bisa tumbuh ya, nah orang akan lihat nanti hakim itu jabatan prestigious ya. Nah yang dipromosikan adalah hakim yang baik ya, hakim yang betul-betul memberikan putusan-putusan yang adil. Nah tapi di Indonesia kita masih belum bisa sampai ke seperti itu. Kenapa? Karena ya di Indonesia ini kita susah untuk mengidentifikasi hakim-hakim yang baik ya, yang punya pendapat yang cemerlang. Kenapa? Kebanyakan putusan pengadilan itu kan musyawarah ya. Jadi yang namanya dissenting opinion itu kecil sekali jumlahnya. Nah padahal sebenarnya sangat penting untuk tahu ketika si A diangkat jadi hakim, kita tahu tuh track recordnya dia kan dari bawah nih, Pengadilan Negeri sampai dia ke Mahkamah Agung, kita bisa lihat seharusnya putusan-putusan dia buat. Nah, tapi putusan dia ini nggak muncul. Kenapa? Karena dia bagian dari majelis hakim. Ya, nah, jadi ini yang kadang-kadang kita akhirnya beli kucing dalam karung. Kalau kita misalnya lihat hakim yang diangkat di Mahkamah Agung, misalnya. Ya. Baik, Bang Todung. Ya. Kita akan lanjutkan perbincangan satu sesi lagi, Ya. tapi kita akan jeda dulu sejenak. Pemirsa, One on One akan kembali usai jeda berikut ini. Pengacara senior Todung Mulya Lubis bergabung dalam tim pemenangan nasional TPN, bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dosen di beberapa universitas di Indonesia ini menduduki posisi sebagai deputi hukum di TPN Ganjar dan Mahfud. Pria kelahiran 4 Juli 1949 ini adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1974. Todung Mulya Lubis kemudian melanjutkan studinya untuk meraih gelar Magister of Law di Law School University of California at Berkeley, Amerika Serikat dan lulus tahun 1978. Tak hanya itu, Todung juga melanjutkan pendidikan Master of Law-nya di Harvard Law School dan lulus tahun 1980. Ia kemudian meraih gelar Doctor of Juridical Science dari University of California at Berkeley tahun 1990. Saat ini Todung Mulya Lubis terdaftar sebagai anggota Asosiasi Advokat Indonesia atau IKADIN dan anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal HKHPM serta anggota International Bar Association. Dengan bergabungnya nama-nama baru di TPN Ganjar dan Mahfud ini akan memperkuat kerja tim dalam memenangkan pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam Pilpres 2024. Ya, Anda kembali menyaksikan One on One. Kita masih bincang-bincang dengan Bang Todung Mulya Lubis. Bang, Mas Ganjar ini dan Pak Mahfud kelihatan juga fokus pada isu perempuan dan anak-anak, kemudian juga kekerasan terhadap perempuan ya dalam rumah tangga begitu. Apa komitmen dari Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud untuk ini? Ya, kita ini kan dari dulu bicara mengenai kesetaraan
bicara mengenai gender justice, ya, keadilan gender. Ya. Nah, saya kira baik Pak Ganjar maupun Pak Mahfud punya komitmen untuk itu. Nah, kita melihat dalam sejarah kita yang panjang ini, perempuan itu banyak yang dimarginalkan. Ya. Ya, dalam banyak hal, dalam hukum sendiri perempuan itu belum lama mendapatkan otonominya. Dulu kalau misalnya mau minta kredit misalnya kan, itu mesti persetujuan suaminya, ya kan? Kalau melakukan banyak hal ya, itu juga tidak bisa sendirian, ya. Nah, jadi kesetaraan ini perlu, ya. Dan kedua, ya, kita juga melihat, ya, pekerja perempuan, ya, tenaga kerja perempuan itu sangat tidak sama perlakuannya kalau dibandingkan dengan pekerja laki-laki. Ya. Nah, dalam budaya patriarki, kita ini kan masih hidup dalam budaya patriarki. Kedudukan laki-laki itu ya lebih tinggi, ya, lebih diutamakan, lebih diprioritaskan. Nah, menurut saya semua ini mesti diubah nih. Tapi kan kita tidak hanya bicara mengenai kaum perempuan, kita bicara mengenai anak-anak, kita bicara mengenai disabilitas, ya, kelompok-kelompok difabel ini, ya. Dan semua ini juga mesti mendapat perhatian karena mereka semua juga statusnya sama, warga negara Indonesia. Nah, sebagai warga negara mereka punya hak yang sama. Nah, kita tentu tidak bisa sekaligus mendapatkan itu. Makanya ada yang disebut affirmative policy, kebijakan afirmatif. Nah, di DPR, ya, partai politik itu sebetulnya yang ikut pemilu kan mesti memenuhi kuota 30%, ya. Nah, saya nggak tahu apakah semuanya dipenuhi, tapi itu adalah affirmative policy yang dilakukan untuk mulai secara gradual, ya, mengejar ketertinggalan itu, ya. Nah, jangan lupa pemilih Indonesia ini kan perempuannya besar sekali jumlahnya. Nah, kok keterwakilan perempuan itu tidak sama dengan populasi mereka. Ya, jadi masih banyak yang perlu kita kerjakan dan saya yakin, ya, Ganjar dan Mahfud punya komitmen untuk itu. Karena potensi perempuan itu sangat besar. Nah, saya ini jadi duta besar di Norwegia 5 tahun. Nah, saya kagum tuh dengan Norwegia. Ya, waktu saya datang ke sana, Perdana Menterinya perempuan, Ketua DPR-nya perempuan, Ketua Mahkamah Agungnya perempuan. Dan mayoritas menteri di kabinetnya itu perempuan. Jadi saya bilang, waduh, ini perempuan sangat dimuliakan di sana. Ya. Apa memang karena masyarakatnya juga lebih banyak perempuan, dan kemudian mereka mau, ya, artinya mewakili dan memang banyak yang berpotensi di situ, atau bagaimana? Memang pendidikan kan sangat bagus di sana. Jadi kuah pendidikan, ya, tidak ada persoalan. Laki-laki dan perempuan itu punya pendidikan yang setara, ya. Nah, mereka semua bekerja, ya. Jadi tidak didiskriminasi gitu. Dari segi pendapatan, dari segi gaji dan sebagainya, dari segi promosi. Jadi potensi perempuan itu diakui sama dengan potensi laki-laki, ya. Jadi menurut saya kita itu mesti mengarah ke sana, ya. Jadi yang namanya equality before the law itu harus betul-betul diterjemahkan sebagai equality yang tuntas antara laki-laki dan perempuan. Jadi perwakilan dari kaum perempuan ini akan banyak nanti, ya, di seharusnya banyak, ya. Seharusnya banyak. Nah, saya tidak ingin bicara mengenai psikologi politik, ya, atau ekonomi yang mengatakan bahwa perempuan itu akan lebih mampu mencegah korupsi misalnya kan. Ya, ada yang mengatakan seperti itu, tapi udahlah, itu hal lain yang mun bukan domain saya nggak bisa bicara soal itu. Oke, baik. Bagaimana dengan kekerasan pada perempuan dan juga anak yang belakangan ini bahkan marak terjadi, ya? Ya, itu sebagian dari produk, ya, budaya patriarki, ya, budaya patriarki yang masih kuat di Indonesia ini. Ya, jadi laki-laki selalu merasa dirinya superior, ya, daripada perempuan. Tapi juga ada faktor ekonomi di situ. Faktor ekonomi, ya, di mana, ya,
kemiskinan ya itu mempunyai kontribusi terhadap kekerasan terhadap perempuan. Ya. Saya tidak punya data, tapi saya yakin bahwa itu punya kontribusi. Karena saya percaya kejahatan itu adalah produk dari kemiskinan. Ya. Saya percaya itu. Ya. Nah, kenapa banyak sekali drug trafficking, ya, perdagangan narkotika terjadi, ya, dan itu melibatkan banyak sekali anak-anak, orang-orang yang miskin. Bukan hanya di Indonesia, tapi di negara lain juga. Ya, itu semua produk dari kemiskinan. Nah, jadi menurut saya ada faktor kemiskinan dalam kekerasan terhadap perempuan ini dan terhadap anak-anak juga. Ya. Nah, jadi kita punya kewajiban betul-betul untuk meningkatkan kesejahteraan kita sebagai bangsa, sebagai keluarga, sebagai nation. Nah, selama itu kita belum berhasil lakukan, nah saya tidak akan terkejut kalau kita masih dihadapkan pada tindak pidana berupa kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Baik, tapi akan tetap maju untuk artinya menegakkan komitmen itu sudah dinyatakan penegakan hukumnya ya. Ya. Okay. Oh ya, Pak Ganjar, Pak Mahfud sudah menyatakan itu. Baik, kan tentunya Bang Todung kan di TPN juga ingin supaya memenangkan Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud nih ya ke depan. Nah, bagaimana caranya mengawasi atau mengawal supaya sampai pencoblosan nanti ini tidak terjadi kecurangan, bahkan sampai pengumuman pemenang? Ya, kita membutuhkan lembaga penyelenggara pemilu yang punya integritas, yang menjaga integritas mereka. Karena apa artinya pemilu, apa artinya pilpres kalau tidak ada integritas? Ya. Nah, kita akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak punya legitimasi kalau itu yang terjadi. Nah, tapi juga kita membutuhkan pengawasan publik. Nah, pengawasan publik ini dilakukan oleh media, dilakukan juga oleh civil society, ya, oleh masyarakat sipil, ya, LSM dan sebagainya. Nah, semua ini mesti bersatu ya untuk mengawal pemilu ini supaya kecurangan-kecurangan itu bisa dibatasi. Kalau dihilangkan 100% saya nggak percaya, ya, karena misalnya apa yang terjadi di Papua misalnya, ya, di ujung sana, ya, sulit untuk diawasi karena nggak mungkin semua orang bisa ke sana juga untuk mengawasi. Nah, tapi memitigasi, ya, kecurangan seminimal mungkin, ya, itu adalah target kita gitu. Nah, seberapa banyak pemantau pemilu yang siap? Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar. Karena tahun 1999 ketika saya menjadi wakil ketua nasional Bawaslu, waktu itu namanya Panwas, kita punya pemantau pemilu yang banyak sekali dari Amerika, dari Uni Eropa, dari Jepang, dari Australia, dari Filipina, dari mana-mana. Indonesia. Tapi Indonesia ini kan sekarang sudah dianggap sebagai negara yang mapan demokrasinya. Kan kita disebut negara demokratis nomor 3 di dunia, ya, setelah India, Amerika, ketiga Indonesia. Nah, kita ini dianggap udah mapan dan udah jalan demokrasinya, ya. Nah, tapi nyatanya sebetulnya enggak, ya. Demokrasi kita itu mengalami regresi, ya, defisit, ya. Nah, demokrasi kita menunjukkan penurunan sekarang. Jadi keberadaan pemantau ini penting. Nah, tapi saya tidak melihat pemantau-pemantau pemilu itu cukup, ya, efektif. Bukan cukup efektif, tidak tersedia. Mungkin sedikit sekali pemantau pemilu di Indonesia ini, ya. Yang saya tangkap, ya, yang saya dapat dari teman-teman di Bawaslu, nggak banyak pemantau pemilu, ya, yang bisa mengcover sekian banyak TPS di seluruh Indonesia. Nah, apakah pemantau asing akan datang? Saya tidak terlalu optimis pemantau asing akan datang ke Indonesia ini. Ya, pemantau asing itu lebih lihat Myanmar, lebih lihat Afrika, ya kan? Lebih lihat negara-negara lain yang lebih rawan, ya. Mungkin kalau di Ukraina ada pemilu, ya di Ukraina misalnya. Nah, ke sana mereka, tidak lagi ke Indonesia. Jadi tantangan kita besar, makanya ya media, ya civil society, ya itu menjadi sangat penting. Ya. Baik, ya, semoga masyarakat juga kemudian sama-sama mengawal ini dengan baik. Terima kasih Bang Todung sudah berbagi bersama kami di One on One.
Dan pemirsa, One on One sampai di sini bersama dengan Bang Tudung, dan kita lihat seperti apa nanti ke depan. Kita kawal pemilu Pilpres dan juga Pileg 2024 nantinya. Sukses untuk Anda semuanya.